Oke, kembali lagi di KSSC. Kami semua suka cinta. Ini kita baru podcast perdana lagi nih setelah 2 minggu tidak podcast atau lebih dari 2 minggunya ya. Soalnya sekali ini ribut banyak banget liku-likunya ini. Iya. Dari semenjak kita itu agar dam ini nggak podcast itu banyak banget ini sebenarnya yang harus diungkapkan untuk apa namanya sahabat-sahabat KSSC itu. Betul. Karena kebetulan kita juga mengalami fase-fase yang lumayan berat. Betul. Dimana kita juga saya pribadi ya jatuh dari motor, lalu main futsal ya, iya, kesleo ya, kecetit. Itu mungkin bayarannya dari podcast mungkin. Iya. Sebenarnya sih udah mau banget podcast, cuma ada aja halangannya ini. Jadi kita hanya bikin video-video pendek aja. Nah, ini kita perdana lagi nih sahabat KSSC, ketemu lagi nih dengan saya Rangga dan saya Mas Gavin. Ini kita ngobrol santai aja ini. Iyalah, Mas Gavin. Betul. Sambil ngerokok dulu nih. Betul. Hai, rokoknya belum dibuka tah. Sudah. Jadi rokok yang paling pas untuk ngobrol itu Rokok Rambo. Jadi rokok yang penuh kode sekali. Baru lihat dari kosongnya aja udah sangat serem sekali lah. Sampai kayak buat masukin ke brangasnya juga susah sekali loh, pemirsa. Ada 3 berkode. kira piye 2 juta ya. Agak jahat. Susah. Dimasukin ke bungkusnya susah. Dia sangat berkode sekali orang percaya. Jadi saya pun waktu itu memang sengaja sih podcast itu enggak berjalan dulu karena masih banyak harus yang diselesaikan dulu, pemirsa. Iya. Nah, dari Mas Rangga ini nih, ketika sempat nggak berjalan nih podcastnya nih, itu sehari-harinya itu dijalinnya seperti apa itu, Mas Rangga? Saya sehari-harinya itu ya diurut kakinya karena saya harus cedera futsal. Kemarin kan kita habis bikin video pendek KSSC mengadakan futsal. Nah, boleh nih buat teman-teman KSSC yang sahabat KSSC yang mau gabung nih buat main futsal nih, boleh nih join sama kita nih main futsal. Tetapi mungkin untuk main futsal selanjutnya mungkin nggak full time nih saya mainnya nih karena faktor umur sih. Sudah tidak muda lagi nih sahabat KSSC nih. Main baru 15 menit 20 menit udah kerasa capek. Kalau saya sih sampai 15 menit enggak sanggup kayaknya. Mas Rangga. Baru 3 menit saja udah minta ganti. Makanya saya tuh tadi waktu main itu jarang sekali lari-larinya. Paling jalan. Karena ya staminanya itu sudah sangat tidak memungkinkan. Iya. Ternyata futsal itu memakan encok. Iya, olahraga yang berat ternyata, pemirsa. Betul. Membutuhkan tenaga, membutuhkan pikiran, membutuhkan kaki yang kuat. Ternyata nggak mudah nih pemain-pemain bola timnas kita nih yang nanti akan bertanding melawan Irak. Oh, nanti ada lagi pertandingannya? Ada lagi nanti akan menghadapi Irak. Berapa itu? Senior ini Mas Gavin. Oh, yang ada ininya, Tom Hayenya.
Ada Tom Haye, ada Urat Mangon. Oh, Mas Tejonya berarti ada itu ya, yang urat mangon itu Mas Tejo. Mas Tejo ada, Mas Tejo. Mas Tejo, Bang Umar juga ada. Main gak itunya? Elkan Bagotnya itu. Elkan Bagot mungkin masih tanda tanya nih Elkan Bagot nih. Main apa enggak nih? Karena kan Iya. Bang Jai juga main nanti Bang Jai. Oh, Bang Jai itu main. Berarti Bang Jai itu didukung sama klub Venezianya itu. Iya, didukung, diizinkan. Diizinkan untuk membela timnasnya sendiri. Iya, memang hebatnya Erick Thohir nih. Kita Iya. punya ketua PSSI yang hebat nih dalam bernegosiasi. Betul. Jadi tim Venezia juga sepakat untuk melepas Tom Haye. Siapa? Bukan maksudnya Bang Jai Bang itu. Jai. Iya, gitu. Nah, Buat sahabat KSSC nih gimana nih kabarnya nih? ya Pasti sudah semoga pada kangen nih sama kita-kita ya. semoga sehat selalu, banyak rezekinya, dijaga, kesehatannya tuh benar-benar harus dijaga. Betul. Jangan sampai kayak saya nih encok, jangan keras-keras kata saya tuh. Kurangi gula yang manis-manis nih, dikurangi nih. Karena nggak bagus nih kebanyakan Betul. gula nih. Jadi kita itu harus bisa menyimbangkan daya tubuh kita sih sebenarnya. Iya. Memang apa yang dikatakan dianjurkan dokter itu sangat benar sekali. Perbanyaklah minum air putih, itu benar sekali. Iya. Benar sekali. Itu nyata loh, nggak apa namanya, nggak dibuat-buat. Mereka ngomong itu benar. Karena kesehatan itu penting, Mas Kevin. Penting, dibayarnya susah. Nggak main-main dibayarnya. Saya aja sempet nggak bisa jalan nih, sempet nggak bisa berdiri Nah, 2 hari atau 3 hari. Saya sempet Mas nggak Rangga bisa itu berdiri. ketika nggak bisa digerakin tuh, itu rasanya seperti apa itu yang dirasa? Mas Rangga? Rasanya ketarik otot dari otot bawah pahanya apa? nih, ketarik otot pahanya. Dari bawah ketarik ke bawah maksudnya. Jadi ketarik ke bawah, jadi nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun. Mm-mm. Kayak orang diikat. Kayak orang diikat. Pinggulnya nih kayak orang diikat, ditarik enggak nih? Iya. Nggak bisa ngangkat bokongnya. Ya memang nggak bisa diangkat soalnya nggak ada kakinya nih. Nah, dari meredamnya podcast itu selama tidak berjalan selama adalah 2 minggu lebih kayaknya sih. Nah, Mas Rangga itu mengalami cerita-cerita yang lain kan nih? Nah, saya nih mengalami pertama ya tadi yang sudah saya sampaikan, saya harus jatuh nih dari motor nih karena saya sedang bekerja, perjalanan saya ke Indosemen, Iya. ternyata saya jatuh dari motor. Itu posisinya motor itu tergelincir ataukah mengerem secara mendadak atau yang lainnya nih? Jadi saya tergelincir. Aslinya Saya tergelincir. licin karena pasir atau karena hujan nih posisinya itu tuh? Sebenarnya sih nggak hujan ya, tapi ya tergelincir aja, tergelincir karena jalannya juga ya kan jalan Indosemen kan tahu lah ya, Banyak debu pasir Banyak. juga ya. debu banyak pasir, saya ngerem di situ, nggak taunya motor saya jatuh. Nah, sehabis jatuh dari motor, Aan nih teman saya nih ngajak main futsal. Iya. Saya rasa ya masih kuat nih badan nih untuk main Oh, iya. futsal. Akhirnya berangkatlah kita main futsal. Nah, yang sudah saya pasang di video shop nih, futsal dengan tim KSSC dan kawan-kawan nih. Nah, sehabis pulang dari futsal itu saya masih bisa jalan, tapi besok paginya saya udah nggak bisa jalan, Iya. udah kram otot nih, udah nggak bisa berdiri, bisanya merangkang. Iya. Dari pengalaman, kebayang nggak kita nggak bisa jalan itu gimana? Kebayang nggak susahnya atau apa itu kalau orang yang nggak bisa jalan? Kebayang banget kalau orang yang nggak bisa jalan itu Mm-mm. mau ngapa-ngapain susah. Susah. Harus ada
yang bantuin itu harus posisinya. ada yang ngebantuin. Mau nggak ngerepotin orang yang nggak bisa, Iya, karena nggak bisa jalan sih. betul. Kita pasti merepotkan orang Iya. gitu. Jadi dijagalah kesehatan itu Mm-mm. penting, nomor satu kesehatan itu. Tapi dari pengalaman sakit itu udah kebayang banget kan ya. Jadi ini nih banyak nih kehidupan nih. Saya belum lama itu pernah melihat di sosmed tuh ketika seorang laki-laki itu sudah sakit, maka sama sang istrinya itu dia itu diusir dari rumahnya. Nah, itu juga saya belum merasakan itu, Iya, tetapi sudah ada gambaran ke sana. Jadi saya mulai mengerti lah, semua itu Iya. kan ada hikmahnya. betul. Namanya Allah itu kan baik, masih memberi kita sakit Iya. supaya kita bisa merenung. Mm-mm. Jadi saya mulai merenung, ternyata sulit juga buat ada kadangkala cewek cowok yang sudah suami istri, kadangkala saya berbicara Real dan faktanya faktanya. ceweknya ya. Iya, real dan fakta ini. Kadangkala ceweknya selingkuh sama laki-laki Iya. lain, padahal si suaminya tahu kalau Iya. kalau ceweknya selingkuh. Tapi Iya. apa daya karena cowoknya ini sakit Sakit. atau mungkin tidak punya kekuatan power untuk Iya. untuk mencegah sebuah perselingkuhan, ya akhirnya Iya. dibiarkan saja. Mm-mm. Ya itu rasanya ya seperti lumpuh, itu seperti lempor gitu kata orang Jawa mah. Jadi Iya. kita mau bergerak juga kita nggak bisa bergerak, kita dipaksa untuk stay, dipaksa Iya. untuk menerima keadaan. Nah, mudah-mudahan ini Uh-uh. nggak terjadi nih bagi sahabat KSSC, karena kan sahabat KSSC mah pastilah semuanya cowoknya ceweknya Iya. setia semua nih, Betul. pasti menemani Mudah-mudahan ya. pasangannya. Jangan ketika waktu sehat dia itu dipuji, banyak pujian, bebannya itu ditanggungkan dengan suami tersendiri. Suami itu wah udah banyak mencari nafkah, itu bener-bener keras banget loh. Betul. Jangan ketika seorang suami itu sakit, ya jangan sampai seperti saya yang lihat di sosmed itu, ketika seorang suami itu sakit, jatuh sakit, dia itu disuruh pergi. Kalau menurut saya jangan sampai seperti itu. Harus melihat dari belakangnya, kerja kerasnya itu waktu awal dulu tuh gimana. Laki-laki itu ketika susah, aslinya istrinya sih, saya sebagai sebagai suami itu pengennya itu istri jangan sampai susah. Mau dari duit dari mana nggak tahu, yang penting istri dapat duit. Kita dapat utang-utang ke orang-orang. Itu waktu masih sehat. Tetapi maksud saya, kalau lagi sakit jangan disuruh pergi. Maksudnya ini nih, Jangan disingkirkan. ini nih maksud saya tuh. Itu sampai seburuk itukah perlakuan seorang istri ke suami? Padahal waktu dia sehat itu kerja keras buat keluarganya. Iya. Lalu Jangan sampai dengan adanya musibah ini kan menjadi disingkirkan begitu. Nah, Mas Kevin, iya, ini saya punya satu cerita nih. Satu cerita cinta. Jadi cinta ini saya sebut cinta yang salah. Iya. Saya mau nanya dulu nih, Boleh, Mas Kevin. boleh. Siap. Kalau cinta itu terikat apa tidak? Kalau Selepas dari hubungan pernikahan ya, iya, cinta itu, apakah cinta itu terikat atau tidak? tidak. Tidak terikat. Cinta itu tidak terikat. Jadi
Makanya kenapa saya mengatakan kalau cinta itu tidak terikat. Makanya kalau kita bukan berjodoh, misalkan satu contoh nih, dulu dia itu pacaran sama kita, nikahnya sama orang lain, ya itu. Jadi begini Mas Gavin, Iya. Misalkan ada satu cowok nih, Iya, dia sudah mempunyai istri. betul. Dia sudah mempunyai istri. Nah, tapi si cowok ini nih selingkuh. Iya, Selingkuh kan berarti tidak mengetahui istri pertama dong. betul. Kan seperti itu. Nah, Betul. di dalam perjalanannya selingkuh ini mungkin sudah berbulan-bulan selingkuh ini. Kan gitu. Nah, Iya. akhirnya ketika satu hari selingkuh ini akhirnya mulai sadar nih si cowok ini bahwa ini itu menjalani hubungan selingkuh itu ya hubungan yang salah, cinta yang salah. Betul. Karena apa? Karena ada istri pertama, kan seperti itu. Iya. Nah, boleh nggak orang itu, Si ceweknya, cowoknya, boleh nggak si cowok itu ketika cowok itu menyadari bahwa jalannya itu menuju kehancuran, Iya. kehancuran dengan istri pertamanya, Iya. jalannya sudah menuju maut, kan Betul. gitu. Boleh nggak si cowok ini bertobat? Maksudnya bertobat gimana? Bertobat itu maksudnya kembali ke istri pertama dan Ya. memutuskan selingkuhannya. Jadi sebenarnya begini, kalau misalkan terjadi, kalau bertobat mah ya bertobat. Kan sebagai manusia makhluk sosial kan Iya, kadang-kala salah, hilaf. betul. Bertobat sih harus memang bertobat, tapi yang harus digaris bawahi itu istrinya itu mau atau tidak. Si istri pertamanya. Iya. Kalau misalkan kita itu mau balik lagi nih sama istri yang pertama nih, kita itu udah ngomong, saya sangat menyesal, udah ngomong semua nih. Dari saya menyesal, saya ini. Memang penyesalan kan datangnya tuh selalu adanya di terakhir, bukan di depan. Jadi Iya, kalau yang di depan pendaftaran namanya. iya, jadi Pendaftaran waktu pengen jadi selingkuhan. jadi kita itu harus bisa menerimanya. Yang istri pertamanya itu mau apa tidak. Kalau misalkan dianya masih mau menerima, ya nggak masalah. Nah, kita itu kadang-kala sebagai manusia itu mengalami jalan yang salah, Mas Iya. Kevin. Udah tahu kita udah punya pacar pertama, udah tahu kita udah punya istri pertama. Iya, Kita masih cari selingkuhan atau simpanan lah, katakanlah. betul. Nah, akhirnya kita mulai menyadari nih bahwa umpet-umpetan begini nih salah. Dan saya juga mulai pengen balik lagi ke istri pertama. Betul. Tetapi kadang-kala untuk kembali lagi ke istri pertama ini Iya. ada ketakutan. Ketakutannya contoh bagi seorang pekerja, takut nih selingkuhannya, takut datang nih ke kantornya atau ke tempat kerjanya, cuak-cuak, takut bicara, atau ketakutan lagi, takutnya si selingkuhannya nih datang ke rumah. Jadi kan tambah besar Masalahnya itu semakin masalahnya. besar. Iya, kadang-kala ketakutannya lagi datang ke teman-temannya nih, ditanyain ke teman-temannya, tahu nggak sih kalau saya itu ada hubungan loh sama si cowok ini, kan seperti itu. Iya. Nah, itu kan menjadi dilema kita, menjadi terikat kita itu kan. Jadi sebenarnya ini kita mau bertobat, mau kembali ke jalan yang lurus, jalan yang kemarin, yang sama istri pertama. Iya. Tapi di satu sisi kita takut nih sama selingkuhan kita nih. Nah, Takut. ya takut tambah besar sih masalahnya. Jadi sebenarnya Tapi kalau kita melanjutkan hubungan dengan selingkuhan kita juga, kita ngerasa, hati kita ngerasa yang nggak cocok. Ini kan cintanya cinta yang salah. Iya. Gitu. Jadi
apa yang kita tuai ya harus bisa. Kita pertanggungjawabkan. Iya. Jadi kalau kita namanya juga manusia, ketika sudah menyukai sekali sesuatu barang apapun, entah itu apa, langsung beli, tidak memikirkan, aduh nanti tuh ini tuh kita sudah beli, ketika dijual nanti dapatnya jatuhnya mahal. Jatuhnya mahal lagi, jatuhnya murah harganya, nanti kita rugi dong. Nah, sama aja. Ketika kita itu sudah mempunyai istri, kita cari lagi cewek-cewek yang lain. Ya itu yang nanti akan dibayar. Ketika kita sudah menjalani, ketika kita sudah merasakan sendiri, wah saya tuh menjalin ini tuh salah. Nanti saya tuh takutnya ini. Ya itu yang akan dibayar. Sangatlah rugi sih sebenarnya buat saya sih kalau misalnya kita itu begitu, nanti nama baik kita juga hancur, kan itu takutnya kan begitu. Nah, jadi manusia itu kita harus bisa ambil mana. Kalau dalam kita ikuti kata hati kita sendirilah. Kalau kita mau pengennya sama istri yang pertama nih, karena kita udah sadar, kita harus berani. Dia mau datang ke rumah kita, dia mau datang ke kantor kita, nggak usah di stop, nggak usah di apa-apa. Jadi laki-laki simpel. Kalau kita sudah punya keluarga, kalau kita masih pacaran, kalau dia ngomong, tahu nggak sih dia tuh pacar saya, tinggal datangin aja kitanya, si ceweknya. Ketemu aja belum pernah. Kamu ngaku-ngaku, kamu tuh jangan ngaku-ngaku. Simple banget coy. Tinggal kamu tuh kalau ngefans sama saya bilang aja. Jangan caranya begini. Tinggal datang aja ke rumah. Kenapa harus bilang-bilang ke orang? Jangan sampai kita yang terdesak, buat dia yang terdesak. Buat dia yang malu sendiri karena sudah datang sendiri. Kan dia tujuannya biar kita malu nih. Kalau kita datang ke kantor nih, wah pacarnya Ke tempat kerja. enggak. Tapi kalau kitanya datengin, jangan pura-pura kita itu kenal. Ya janganlah. Tinggal kamu siapa? Kamu jangan ngaku-ngaku. Orang di sini tahu semua saya udah punya istri. Jangan ngaku-ngaku lah. Paling cewek bisa nyapa. Bohong banget. Ya terserah, bohong banget juga. Tapi ada nggak sih cara lainnya? Misalnya begini, ada nggak sih kira-kira cara yang lebih, kan Islam sendiri kan mengajarkan rahmatin lil alamin, supaya semuanya tuh harmonis dan indah. Ada nggak sih caranya, tipsnya supaya selingkuhan kita ini kira-kira legowo gitu? Kita udah bilang, ya kita udah punya istri, ya udah kamu jangan ganggu hidup saya lagi, saya juga nggak ganggu hidup kamu lagi. Udah kita baik-baik aja. Bisa nggak sih diselesaikan? Bisa. Nggak usah ribut gitu. Bisa. Diselesaikannya udah secara baik-baik aja, secara bisa. Udahlah sampai sini aja, tutup buku gitu. Bisa. Usai sudah, karena betul bisa. Yang namanya, saya belajar nih dari lagunya Ungu nih. Yang namanya selingkuhan itu atau simpanan itu kan, kenapa kita suka dengan selingkuhan itu, kata lagu Ungu, karena dulu pernah ada cinta. Dulu pernah ada sayang. Tapi kan begitu kita sudah sadar bahwa kita itu salah, nantinya akan menjerumuskan kehidupan kita, ya maka kan Ungu bilang, kini tiada lagi kisah cinta seperti dulu. Gimana tuh tipsnya tuh Mas Gavin? Jadi supaya baik-baik aja lah, legowo gitu, sama-sama legowo. Jadi cuma tipsnya tuh cuma satu.
supaya nggak usah kenal lagi. Ya kan Iya. saya juga menerima, ikhlas lah kalau Iya. memang harus tidak usah kenal lagi gitu. Ya ada, nggak akan, saya yakin. Tapi laki-lakinya siap atau tidak. Jadi cuma ada satu, apa yang kita punya kasihkan semua. Maksudnya gimana nih? Nah, kalau si perempuan itu, ini semua perempuan yang jadi simpanan. Saya kan dulu udah kasih semuanya kesimpanannya kan. Nih, simpanan itu Hmm. mereka itu bukan karena kita ganteng, Hmm. tapi karena dia itu pengen uangnya kita doang. Jadi apa yang kita punya, kasihkan semua. Karena dia inginnya apa? Dia itu menjalani hubungan gelap itu. Tapi itu kan jerih lelah Iya, seorang lelaki. iya, Kan gak gampang loh iya. buat kasih semuanya. Ya, sama dia juga. Kalau dianya pengennya, sudah. Kalau kitanya nggak mau bertengkar ribut, ya tinggal, ya udah nih, selama saya hidup, ini hasil kerja saya, sono, kamu jangan ganggu hidup saya lagi. Makanya dari awal, si laki-lakinya itu siap atau tidak. Kalau inginnya baik-baik, saya yakin kalau udah dikasih semua, ngibrit dianya. Karena tujuannya orang yang jadi simpenan cewek nih, tujuannya cuma pengen hidup enak, nggak usah kerja, dikasih uang selalu gede. Ketika laki-laki sudah habis, ditinggalkan. Itu tujuan mereka. Nanti ketika dia jadi menemukan orang-orang yang benar-benar sayang sama dia, dia juga menemukan orang yang benar-benar dia cintai, dia juga akan habis lagi. Itu. Jadi para yang dapat simpanan itu nggak akan enak, walaupun duitnya banyak. Iya. Jadi kalau kita laki-laki ingin selamat dari cewek-cewek seperti itu, Dari bom kasihkan, kasihkan aja. Itu penyakit. Hitung-hitung kita tuh berobat selama waktu kita sakit. Materi, uang itu masih bisa dicari. Kalau penyakit yang begitu, suruh pergi jauh aja. Daripada kitanya berlarut-larut, dia ngajak ribut, pengen gimana caranya dia jatuhin saya. Udah dari awal dia sudah tahu. Pengennya tuh cuma ketika supaya impas katanya. Itu maksudnya dia tujuannya cuma dari awal dia itu sebenarnya sudah tidak ada cinta. Tujuannya tuh pengen, kalau dia uangnya sudah habis segalanya, saya kabur. Itu. Jadi bayarannya itu sangat mahal sekali. Ingin awal-awalnya sih kita berpikirnya cuma Iseng. Bukan. Maksudnya bukan hanya, jadi kalau kita itu punya wanita simpanan, sebenarnya itu laki-laki itu stres loh di dalam rumahnya. Di dalam rumahnya itu stres, ataukah istri itu kurang perhatian ke kita, makanya si laki-laki itu carilah hiburan sendiri. Karena setiap pulang kerja, mungkin disambutnya itu kurang baik, Mas Rangga. Ataukah ketika saya pulang, belum ada makanan apa-apa. Iya. Kita lelah. Si istri itu tidak mengerti kita lelah. Tapi berbeda dengan wanita yang simpanan. Kamu capek ya sayang. Dia tuh mengerti sekali. Karena mereka kan sudah, dia perhatian segitu kan karena dia pengen uangnya kita doang. Jadi ya, kalau bisa jangan cari cewek simpanan. Yang jadi cewek simpanan, kalau nggak pengen mau ditinggalin sama cewek, sama cowok, ya enggak. Kamu tuh jangan cari uangnya saja. Makanya cari, kalau kamu laku,
cari yang belum punya istri. Jangan nunjukin kalau kamu tuh cantik tapi nggak laku. Ini pesan dari saya. Kamu tuh rugi jadi simpanan tuh coy. Gua emang nggak rugi. Tinggal saya sisakan uang di ATM saya, punya nunjukin ATM-nya satu tuh buat kamu semua, habis punya saya. Bawa. Clear. Kamu senang-senang di sana ya enggak? Tapi kalau cewek simpanannya itu dibohongin, kan kadang kita ngakunya belum punya istri, Mas Kevin. Nah, ya kembali lagi itu. Tapi kan kita mau bertobat, makanya kita ngomong ke cewek Iya. itu baik-baik. Saya Betul. ini sebenarnya udah punya istri. Iya. Ya itu. Ya udahlah supaya legowoan aja, Nah, saling menerima. serahkan saja. Saya yakin ketika dapat usaha kerja kerasnya kita selama itu, saya kasihkan ke dia semua. Dia nggak bakal ngajak ribut. Dia cuma bilang, ya udah dia sayang. Nanti kamu mungkin ini kamu lagi banyak masalah. Saya yakin dia tuh akan ngomongnya begitu. Jadi memang apa yang kita perbuat ya kita tanggung jawabnya ya Ya besar. itu. Ya. Ya Jangan tinggal bermain api. tinggal mikir aja. Tinggal kita tuh berpikirnya buat berobat saya sakit sebesar ini. Jangan berpikir kalau saya kasihkan semua nanti saya ya orang udah gimana lagi, orang kita udah jadi kambing hitamnya dia. Iya. Tapi kan nanti istrinya kitanya kan ini resikonya besar sekali. Makanya itu laki-laki itu sangat ruginya itu. Ketika kita sudah tidak ada, istri pun juga sudah tidak ada apa-apanya nih, nggak bisa apa-apa. Istri juga nggak mau, ngapain saya? Kamu udah begitu. Iya. Jadi jangan sampai kita itu menghancurkan diri kita sendiri. Ya paling enak mah cari istri yang bisa dinikahi. Ayah. Aduh. Ayah. Daripada kita punya yang simpanan-simpanan itu. Tapi ingat, Nikah siri itu sah, iya, tapi tidak tercatat oleh negara. sah. Ya enggak? Sama-sama punya hak, sama-sama punya kewajiban, Asli. tapi tidak tercatat di negara. Jadi apa ya, segala sesuatu yang tidak tercatat di negara itu kan tidak tertulis hukumnya. Ya kalau bisa sih nikah siri, nikah sah. Kalau bisa sih. Ya nikah siri sih enak. Tapi nikah siri juga bayarannya ya seperti itu. Iya, bayarannya serahkan aja. Jadi biar nggak ribut, ya itu kuncinya. Selama kita kerja berapa puluh tahun, serahkan aja semua. Kalau cinta yang iseng-iseng gimana Mas Gavin? Udah jelas-jelas kita nggak cinta, Iya, tapi kita bilang cinta. itu bukan cinta. Su namanya. Suwe. Enggak su. Jadi begini. Kenapa sih kadang laki-laki enggak perempuan? Ini sebenarnya sih hampir sama. Laki-laki ketika di rumah itu sangat membosankan lah. Dari dia kehidupan sehari-hari, kerja, pulang, makan, tidur, kerja lagi, disambut sama istri, sambutnya kadang kalau orang yang rumah tangga kan itu sebenarnya banyak problemnya. Kita lelah pun mereka nggak tahu. Kita sakit pun mereka itu sebenarnya tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Alasannya tuntutan itu mah haknya laki-laki. Sakit nggak sakit harus kerja. Itu loh ruginya laki-laki. Ruginya laki-laki. Ruginya harus selalu mencari kerja. Betul. Mencari pundi-pundi Sakit. rezeki. Nggak sakit harus berangkat.
tanyain tuh si Aan. Bener. Bener. Kalau itu. kata Aan, waduh, betul. Tapi buat saran saya buat sahabat-sahabat KSSC ini jangan tertipu karena waktu dia pacaran itu begini, wah keren banget. Jangan sampai tertipu seperti itu. Tapi carilah orang yang sayang sama badan Anda. Itu. Ingat, carilah orang yang sayang sama badan Anda. Kadang-kadang kita sudah Ya menyadari. enggak? Ada. Betul itu betul. Kadang-kadang kita sudah menyadari Mm-mm. kalau saya tuh nggak cinta sama orang ini, Iya, tapi kita paksakan. iya. Akhirnya kita berdua tuh, akhirnya si cewek ini cinta, saya nggak cinta, Iya. tapi kita paksakan. Nah itu bom waktu apa bukan itu? Jadi itu tuh seperti granat. Red. Iya. Itu seperti granat. Ketika kita mencintai seseorang, dalam hati kita nggak mencintai, tapi dalam mulut, di bibir ini kita mengucapkan saya sayang loh sama kamu. Tapi dalam hati enggak. Tapi awas, itu tuh seperti granat. Soalnya kalau cinta, ketika kita tidak suka sama orang, itu sangatlah mudah ngomong untuk membicarakan kata-kata yang ada dalam hati itu sangatlah mudah. Jadi ketika kita itu tadinya cuma iseng, karena itu berbentuknya bomnya itu seperti granat, kita tiba-tiba sesingkat mungkin Diledakkan. langsung suruh menikah. Ketika sudah menikah, siapa lagi yang rugi? Kita hanya masih tengok kanan kiri. Maka yang akan dijalani rumah tangga kita, kalau si ceweknya nih, jangan si ceweknya nih. Jadi orang yang mencintai kitanya sih, dianya seneng Iya. dengan kita. Iya. Tapi kita menjalaninya karena dalam hati kita aslinya nggak seneng, bete, tahu nggak? Makanya kebanyakan walaupun sudah punya istri, sudah punya pasangan, mereka itu pada cari lagi. Karena yang sering itu orang begitu. Bete. Karena nggak bener-bener cinta, dipaksakan untuk cinta. Ketika sudah berumah tangga, akhirnya dia menemukan lagi cinta orang. Saya tuh cinta nih sama dia. Akhirnya sampai masih rumah tangga, dia itu masih mencari terus orang yang benar-benar dicintai. Jadi makanya jangan main-main kalau kita itu sama cinta yang seperti granat nih. Kita nggak cinta tapi katakan cinta, itu berbahaya sekali. Karena bisa berkelanjutan ya. Kalau kitanya nggak bisa menghentikan granatnya nih, ya udah hidup kita kelar. Bukan kelar koit, musibah terus. Kita cari cewek salah, wah nggak bener nih. Padahal ya memang kitanya nggak bener. Ya itu sih sama saja kayak kita koit ya. Sama Ya, aja iya. kayak kita koit, cuma bedanya kalau koit kita merem langsung sudah, ini mah Iya. pelan-pelan. Pelan-pelan. Makanya hati-hati. Kalau misalkan, jadi tipsnya itu ketika kita umurnya masih muda nggak masalah. Kita nggak cinta, katakan cinta. Tapi kalau kita sudah umurnya itu sudah sangat mendekati ke arah pernikahan, itu jangan sampai kita nggak cinta, katakan cinta. Soalnya sewaktu-waktu itu bisa menjadi bom granat yang nggak ada waktunya lagi, kejak langsung meledak. Kalau yang ada waktunya mah kita bisa saya petot dulu dah aja biar mati. Bisa dihentikan. Tapi kalau granat kamu gimana mau hentikannya? Nanti yang rugi itu kita sendiri.
kehidupannya kita itu. Karena sebenarnya cewek juga punya strategi ya untuk bisa mensukseskan semuanya ya. Betul. Jadi apalagi semua perempuan itu tahu semua kelemahan laki-laki itu apa. Tapi saya yakin kalau laki-laki tidak tahu akan kelemahan wanita, Apa sih lemahnya laki-laki? ya mudah sekali. Jadi diinget nih laki-laki nih, kamu tuh semua kebanyakan kalau misalkan sama cewek udah dipasang paha juga udah maju. Ada cewek cantiknya seberapa pakai celana poket langsung gila, langsung begitu. Kamu jangan ketipu. Padahal itu bom waktu ya. Ya kan kadang cantiknya enggak, kalau cewek kan kalau pakai asal pakai poket nih, itu kita Cantik. itu langsung wow, gitu doang. Sebenarnya sih Apalagi kalau yang tali BH-nya kelihatan itu. iya itu karena dia cantik banget itu. iya, Kelihatan di mata. tapi aslinya sayanya tuh nggak cinta loh. Ingat no, saya tuh nggak cinta. Tahu nggak? Lalu mau pakaian bagaimanapun, kamu pakainya yang bajunya tipis banget, yang kelihatan apa gitu, saya tuh sama sekali nggak bilang kamu cantik. Tahu nggak? Adanya tuh, wow, wow. Jangan dikira Anda itu banyak orang yang melihat terus banyak yang suka, tapi yang sukanya itu negatif. Ya, cowok-cowok tuh itu tuh cuma ngelihat sama kamu tuh cuma karena orang dikasih makan yang enak-enak gratis, ya pasti rasanya enak. Ya itu kamu keluar pakai poket, ya saya mah dapat gratis. Wow, wow. Mungkin kamunya si pede banget. Wah, sepanjang jalan nih cowok-cowok ngelirik saya terus, jangan-jangan dia tertarik. Enggak, mereka itu enggak suka di hati. Jadi yang suka itu matanya doang, tapi hatinya kita enggak. Ya enggak, Mas Yoga? Mata Iya, mata lelaki. mata laki. Tapi jangan mata atas sama mata kaki ya. ya iya dong. Itu kesukaan. Kalau mata mah terserah yang mata kakinya aja. Jadi nggak ada. Kita tuh laki-laki, awas loh. Agak berhati-hatilah sama Cewek-cewek yang seperti itu ya. iya. Jadi mereka itu menaklukkan kita itu dengan cara kelemahannya kita. Jadi sebenarnya mereka itu tahu ya kelemahan kita itu. Tahu, dia sangat paham sekali. Kita lemah. Tapi kalau Apalagi bisa, cewek-cewek yang sudah nah itu pernah mengalami yang udah dapat bintang tuh, itu aslinya udah paham banget. Makanya zaman sekarang tuh pengennya yang ada bintangnya. Cewek yang udah ada bintangnya pada carinya yang itu. Padahal mah belum tentu. teruskan atau sudahi. Kalau kita terjebak di dalam situasi seperti itu. Sudah ya 1 bulan 2 bulan kan sudah terhitung lama ya. Atau belum? Ya mungkin nanti 3 bulan 4 bulan. Jadi sudahi atau teruskan. Jadi kalau pembahasan sudahi atau teruskan, sebenarnya sih simple yang harus dikatakan. Kalau kitanya benar-benar sayang,
ya dilanjutkan. Kalau tidak, Kalau tidak, ya disapu bersih. Itu doang. Soalnya sama kita juga laki-laki mencari kebahagiaan. bisa nggak sih cewek-cewek yang seperti itu tuh dijadikan teman aja, soulmate? Saya ya bisa lah. Bisa. Bisa. Soulmate, kita berteman aja. Kalau Kita kalau kita sih, nggak usah pegangan tangan, nggak usah apa. Kita berteman aja. ya bisa lah. Bisa. Tetapi kan manusia itu banyak yang kadang salah memahami ketika kita itu perhatian sekali lebih ke dia. Dia langsung mengatakan, kamu tuh suka sama saya. Padahal kitanya, karena kita itu sayangnya berlebihan karena kita perhatian, karena dia kan teman saya. Saya sebenarnya nggak suka, tapi saya dalam keadaan lemah sahwatnya, akhirnya jadi bilang suka. Iya. Sebenarnya dalam hati nggak suka. Bener nggak Mas Rangga? Bener, karena kelemahan sahwat. Jadi kepepet bilang suka. Suka, tapi bukan suka karena suka hati kamu juga, bukan. Maksudnya bukan suka dalam hati. Jadi ya, ngertilah. Orang kamunya sendiri yang ngasihin. Saya mah ibaratkan saya tuh penonton mau nonton bola. Dikasihlah saya karcisnya. Orang saya diusahakan pengen lihat kan, ya harus ada kuponnya. Saya belilah lihat sepak bola. Ya ujung-ujungnya kan saya, wih, saya keren banget ini karena misalnya satu tim yang ini nih nyerang terus, yang satunya nyerang terus, ya kan rame banget. Jadi kita yang sebagai penonton terus. Aduh. Yang tadinya walaupun kayak kita nonton bola aja. Jadi bukan cinta tapi suka terus. Kan nonton bola nih serem nih. Padahal kitanya kalau dia ngomong, Job, itu pemainnya itu pada keprok-keprok, ya kita ikut tepok. Bukan cinta, cuma karena saya tuh suka. Suka apa aja Mas Rangga? Suka sama Nonton pertandingan bolanya. Iya. Itu bukan Mengikuti arena pertandingannya. tuh. Maksudnya begitu. Jadi bukan karena kita cinta dari hati, ya enggak? Jadi cinta nonton main bola, Iya. ya enggak? Yang kita terus jangan salah memahami. Sebenarnya hal-hal yang seperti itu juga ketika kita disuruh menikahi memang sudah ada ciri-cirinya. Iya. Ya ngomongnya belat-belit. Jadi sebenarnya kita nggak suka, tapi karena kita pengen nonton, ya gimana? Iya. Gitu. Cinta yang salah. Jadi jadi bukan cinta dalam hati nih. Ini nih. Kita tuh suka nonton sepak bola doang. Jangan salah paham nih buat orang-orang di sana nih. Cinta sama suka itu berbeda. Kalau cinta datangnya dari hati. Kalau suka Datangnya dari mata. itu datangnya dari mata, bro. Bukan dari hati. Terus. Yang tadi kita enggak bilang sayang juga. Saya tuh sayang. Ya kayak pemain bola aja. Menarik. Kayak pemain bola aja. Ketika pemain bola tepok-tepok, ya saya ikut tepok-tepok karena saya yang lihat. Ya enggak? Pertandingannya seru banget. Ya saya bilang, saya tuh suka banget. Tadi malam tuh pertandingannya seru sekali. Ya begitu. Jadi cinta, kalau cinta itu datang dari hati, suka datangnya dari mata. Dan itu juga sebenarnya buat laki-laki nggak bagus juga, karena
kadang-kalanya tidak semua itu tidak seperti yang kita pikirkan. Kadang-kalanya Iya. kita tuh ceweknya tuh lebih pinter Iya. daripada kita. Karena Kadang-kadang kita tuh karena dia kalah. tahu Gitu. kelemahannya kita. Jangan sampai tahu kelemahannya kita. Ya sudah tahu ketahuan semua. Aduh. Jadi kelemahannya kita itu sudah diketahui semua sama mereka. Tinggal kita itu harus menunjukkan mental bajanya kita. Kita itu semuanya baja. Jangan sampai saya yang tertarik sama dia, usahakan dia yang tertarik ke kita. Mau kitanya udah, mau kitanya gimana. Nangis lu. Makan tuh. Ya, jadi kita itu harus seperti mental seperti baja. Kalau kan sudah tahu sendiri, cewek tuh tahu semua loh kelemahan kita. Karena 90% semuanya sama. Lemah di dalam syahwatnya. Lemah. Tapi kita jadi laki-laki nggak tahu kelemahan mereka itu apa. Apa sih sebenarnya kelemahan mereka itu? Ya sampai sekarang pun saya nggak tahu. Bahaya dong berarti ya. Ya itu. Cuma maksudnya kan ini kan jurus yang paling terakhir nih. Jadi nggak mungkin dong saya kasih tahu. Aduh. Jadi ada kata kata pepatah itu dia masang perangkap supaya terjebak sendiri itu apa? Kayak seperti jebakan Batman kata orang-orang. Ya itu usahakan sendiri. Seperti itu. Mereka nih pasang nih jebakan sendiri. Jadi kayak kita main judi aja ya. Kalau kita mau dapatnya yang lebih besar lagi, ya kita harus pasang yang lebih berani lagi. Iya. Gitu. Mereka mah sengaja masang-masang karena tahu. Sama seperti judi juga. Tahu kelemahan kita. Pengennya yang dapatnya gede terus. Oh iya, saya pasang gede nih. Wah. Tapi kalau masalah yang hati begini kan, mereka tahu makanannya laki-laki itu apa. Contohnya kucing nih, dikasih makanan. Ikan dilemparin, jadi makan dong sama kita. Iya. Nah, ya enggak? Ya sama, dia juga pasang perangkap. Makan nih. Ya. Paha besar sih kak. Ya orang kitanya singa ya langsung. Ini nih. Nggak taunya itu tuh perangkap. Ketika kita itu sudah kejaring, kata orang pemburunya, mau pergi kemana lo? Udah dijaring, udah dimasukin ke kandang, kamu tuh udah ada dimasuk. Kalau kamu udah mulai masuk Ke kandangnya. ke kandang ya sudah, Susah. kelar. Kamu nggak bisa pergi kemana-mana. Minta tolong juga susah. Nggak ya? bisa. Nggak mau minta tolong kemana pun udah nggak bisa. Kalau sudah masuk kandang, Terima aja nasibnya. terima aja, makan tuh. Tapi kalau bisa tunjukin yang hebat. Kalau laki-laki itu, walaupun kita lemah, tapi tunjukin kita itu apa yang mereka pikir kita harus bisa dilewati. Jadi, Jangan mudah tergoda. ya tapi kalau udah dibuka itu mah udah gak bisa lagi, cowok. Makan nih, gua makan dah. Aduh. Itu sangat bahaya sekali. Dan buat laki-lakinya juga jaga perasaannya si perempuan. Jangan sampai kamu itu bermain rasa, maka perasaan Anda yang akan dipermainkan. Emang bisa begitu? Iya. Kalau rasa kita karena kita itu bermain dengan rasa, kitanya bermain dengan rasa, maka berhati-hatilah. Sama kayak dolanan geni. Betul.
seperti bermain api. Ketika Anda bermain api, kalau Anda nggak bawa air, apinya semakin besar. Tapi kalau kamu bawa air, udah bawa penangkalnya, siram aja, habis. Cuma kan buat bawa airnya tuh biasanya malas karena apa? Berat. Berat. Mainan api tuh orang-orang selalu kebanyakan nggak bawa air. Jadi memang di dalam cinta itu kita harus kemana-mana harus selalu bawa pengaman ya. Iya dong. Pengamannya ya air ya. Air. Ketika mau mau hujan ya kita harus sedia payung. Iya. Itu. Ketika kita sakit, udah nggak bisa apa-apa, kita tuh sudah ada untuk ke belakangnya. Itu laki-laki harus begitu. Jangan sampai Pengamannya ketinggalan. Berat, bahaya. Karena mereka sih selalu pasang perangkap terus. Aduh. Nih, makan tuh. Ngeri. Jadi berbahaya buat laki-laki. Untung saya kemana-mana selalu bawa Mas Gavin nih. Bawa penangkalnya. Ya, tapi kalau sudah masalah mata kaki itu berbahaya sekali. Mau dikatakan, jangan. Tapi ya tetap aja bahaya. Jadi buat sahabat-sahabat ke SEC itu cari cewek yang suka sama kamu, suka sama badan kamu, suka sama apa yang kamu lakukan, yang mau nerima apa adanya. Kamu cari yang wanita seperti itu. Jangan yang cari wanita itu dari kelebihannya kita, jangan. Dan cari yang kita cinta ya. Iya dong. Jangan sampai kita nggak cinta tapi kita paksain bilang cinta karena itu salah nantinya. Karena apa tuh? Biasanya kita nggak cinta tapi kita bilang cinta. Ya itu Mungkin itu maksudnya. Jadi apa yang tadi saya katakan, kita itu laki-laki harus menunjukkan seperti mental baja. Dia yang kuat. Iya ya, baja aja gimana. Mau dibakar tetap aja seperti itu. Mau dilempar ke kali tetap aja seperti itu. Apa susah? Mau diputusin susah. Jangan mau kalau diajak Apa nih? ruang privasinya ya. Oh ya jangan mau. Bahaya. Bahaya. Bawa Mas Gavin. Kita itu, dia itu anggap aja dia itu seperti ikan. Ya enggak? Kita kasih makanan, dapat ikannya gua makan. Tapi kalau kitanya udah kenyang, jangan dipancing. Rugi nantinya. Udah bikin susah. Ya enggak? Orang kitanya udah kenyang, tapi mau mancing lagi. Kalau kita udah kenyang sebaiknya kita ngapain Mas Gavin? Jadi kalau kita sudah kenyang, minumnya sudah banyak sekali, kita itu perlahan ngomong selalu baik-baik, perlahan tidak ada kabar. Nanti ketika dia itu kita udah lama, nanti dia ketemu lagi, tinggal katakan saja, saya sudah beristri. Berarti kita harus kuat ya, kalau dia WA Iya. juga kita nggak balas. Ya jangan dibalas mah. Kalau dia ngomong apa aja nggak usah didengar. Mau dia WA, Kalau dia mau nunjukin yang baru, ya dia tonton dong. Nggak apa-apa. Orang kita mah nonton sepak bola, kita nggak menyuruh. iya. Kan kadang ada cewek-cewek yang nunjukin sepatu barunya apa. Iya.
Ya nggak apa-apa. celana barunya, fashion. Bukan kita yang mau, dia yang mau. Hmm. Kalau kita masa penonton terus. Aduh. Tapi kalau untuk ayo kita bertemu ya, sorry. Buat kita ketemu mah ngapain? Masih mending ketemu di HP, boleh. Kalau buat ketemu beneran, tahan. Jangan-jangan lanjut. Kan ada kamu perangkap. Menarik ini. Jadi carilah wanita yang sederhana. Biasanya wanita yang sederhana itu dia mau membantu dan mau membantu kita. Tetapi kalau bukan wanita yang sederhana, dia yang yang bikin remek kita. Kitanya gimana? Gak bahagia loh. Bukannya saya ngerasa bahagia, malah rasanya tertekan. Jadi maksudnya jangan cari yang Iya. ada tali BH-nya di sini, tah. Iya. Pokoknya jangan cari orang yang pakai skincare kalau Anda ingin bahagia. Orang yang pakai skincare, jangan cari orang yang pakainya sepeda motor. Jangan cari yang mobilnya yang mobil umum. Jangan cari. Jangan cari yang mobil pick up. Ya, itu mah jangan dicari. Pokoknya kamu tuh cari mobil, cari orang yang mobilnya itu yang mereknya apa ya? Kalau merek mobilnya tuh, Alphard. Cari tuh yang begitu. Kita berbicara ini, sahabat KSSC, karena kita peduli nih. Kita kasihan sebenarnya sama cowok-cowok yang tidak cinta sama Iya. pasangannya, tapi terikat, Betul. terbelenggu, tidak bisa lepas dari Iya. ceweknya. Kalian harus merdeka nih, harus bisa lepas dari ceweknya. Oke, Mas Gavin. Iya. Kita nggak terasa nih ngobrolin panjang lebar sampai selama ini nggak terasa banget ya. Iya, Gila. ini menarik banget nih. Memang itu sebenarnya belum tuntas semua nih ini nih. Masih banyak sekali. Tapi karena waktunya ini sangat sudah memepetkan ya. Untuk sahabat-sahabat KSSC nih yang mau curhat atau mau di podcast, Iya. mau ngobrol bareng kita-kita nih, boleh nih datang Iya. aja ke studio KSSC nih. Iya. Alamatnya kan kalian sudah pada tahu ya, studio KSSC di mana ya. Iya. Jadi kesimpulannya yang terakhir, carilah wanita yang benar-benar sayang badan Anda, menerima apa yang Anda miliki. Jangan mencari cinta orang yang mencintai karena kamu banyak materi. Jangan. Nanti kamu yang akan menjadi beban. Dan jangan bilang cinta tapi tidak cinta ya. Betul. Kalau tidak cinta ya tidak cinta. Iya. Kalau cinta ya Katakan saja. Makanya cinta itu jujur, harus jujur. Yang hati turun ke hati. Jangan mata turun ke ada yang beranggapan nih Mas Gavin. Ya. Sedikit aja nih. Iya. Ada yang beranggapan kalau cowok itu lebih pintar daripada cewek. Itu bener nggak sih? Itu bullshit. Kalau laki-laki lebih pintar dari cewek nggak akan pernah tahu kelemahan kita laki-laki itu apa. Ingat itu. Kalau wanita itu mengatakan laki-laki itu ini sebenarnya dia itu bohong. Waspadalah. Karena cewek-cewek itu sebenarnya pintar. Lebih pintar dari kita. Kita mah walaupun cerdas-cerdasnya kita, kalau
udah dikasih ranjau sama dia, nggak bisa kabur. Iya. Saya nggak mungkin kalau dia dikasih ranjau orangnya malah kabur. Saya nggak percaya. Saya pun laki-laki ya pasti maju. Nah, itu dia tuh. Jangan sampai kita terkena ranjaunya nih. Betul. Lebih baik kita makan serabi nih di warung enak. Daripada kita terkena ranjaunya ya. Iya. Tapi terlintas dari itu semua, mereka juga sebenarnya mempunyai sisi baik loh. Enggak yang diisi di sini itu kita menyudutkan mereka salah semua. Kitanya juga salah. Ya enggak? Salahnya kenapa? Salahnya kenapa kita mau mendekatinya? Ya enggak? Jadi dari kesimpulannya itu kitanya juga salah, dianya juga salah. Sudah tahu dia orang salah, kita dekati orang yang salah. Ya salah kaprah, kata orang Jawa. Ya enggak? Ini buat cewek-cewek nih, boleh nih utarakan dong hati kalian nih di podcast kita, boleh? Boleh. Atau kalian bikin podcast sendiri bisa? Bisa. Kamu mau komentar di bawah ini, boleh. Kita mau denger nih. Yang rambut pirang-pirang juga nih, boleh komen nih. Kamu ini, wah komen apa aja boleh yang rambut pirang-pirang nih. Yang sudah berbintang nih, boleh. Yang udah dapat bintang nih, boleh. Boleh sekali. Oke. Sekian dulu teman-teman, sahabat-sahabat KSSC. Kita nanti akan lanjut lagi di kemudian hari. Iya. Doakan juga nih semoga kru KSSC, host KSSC juga sehat selalu nih. Oke, Mas Kevin, terima kasih. Oke. Sampai jumpa. Dadah.